Kita coba secara singkat aja agar membantu teman yang tidak masuk Zoom nantinya nih. Jadi Bapak Ibu, kemarin ya kita nih udah selesai di Lokakarya ini, Lokakarya, kemudian di PTK-nya. Screen-nya nggak kelihatan, Pak. Oh iya. Oke. Baru mantap. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah menjelaskan ini ya tugas-tugas yang ada di sini. Kemudian kita lanjut ke PTK yang kemarin ini yang tertinggal ini untuk persiapan kita ke PPL. Nanti di sini kita akan melampirkan tugas kita. Ini saya kirimkan tugasnya di Google Drive. Sebab kemarin ini PTK belum saya kirimkan. Saya sengaja agar Bapak Ibu tidak makin bingung karena terlalu banyaknya tugas-tugas tersebut. Jadi sesuai materi yang berlanjut. Baik, di Lokakarya ini maka yang untuk review itu bersama dosen, tidak perlu saya jelaskan ini. Kemudian per-teaching, Bapak Ibu akan praktikannya bersama teman di kelas dan dinilai juga oleh dosen di Zoom gitu. Jadi Bapak Ibu akan mempraktikannya bersama teman di Zoom di kelas. Kemudian Bapak Ibu melakukan ujian kompre, Bapak Ibu akan mempertanggungjawabkan RPP yang telah Bapak Ibu buat. Dan dosen penguji pun berbeda dengan dosen pembimbing. Jadi dosen penguji itu yang telah ditunjuk oleh kampus. Nah, kita masuk ke PPL. Di PPL, Bapak Ibu akan menyelesaikan tugas sebagai berikut. Ada dua yang akan Bapak Ibu kerjakan, RPP 1 dan video pembelajarannya. Ini Bapak Ibu akan mengupload RPP 1 yang telah Bapak Ibu buat, seperti contoh yang saya kirim kemarin. Ada RPP 1-nya, Bapak Ibu bisa melihat contoh sebagai persiapan nantinya. Kemudian setelah Bapak Ibu mengupload bahan-bahannya ke sini, termasuk bahan ajar, termasuk LKPD, PowerPoint, ini akan Bapak Ibu unggah ke sini. Kemudian Bapak Ibu mempraktikkannya lagi, RPP 1 yang telah Bapak Ibu buat di kelas bersama siswa. Kemudian Bapak Ibu juga akan melampirkan tugas PTK yang sejalan dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Jadi ini seperti yang saya perlihatkan tadi. Jadi untuk PPL 1-nya Bapak Ibu hanya mempraktikkan siklus 1. Jadi Bapak Ibu skenario kan nilai siswa di siklus 1 itu belum mencapai KKM. Jangan sampai nilainya itu sudah tembus KKM ya. Jadi karena kita istilahnya menskenariokan saja sebagai praktik Bapak Ibu untuk evaluasi pembelajaran terhadap materi bersangkutan. Nanti untuk PTK ini juga ada modul khususnya untuk Bapak Ibu pelajari. Untuk apa itu PTK, untuk apa dibuat PTK itu, ada modul khususnya. Nah, di sini berarti Bapak Ibu menyelesaikan hanya di siklus 1. Di bab 4 ini berarti hanya siklus 1 seperti ini. Sesuai dengan materi RPP. RPP 1 berarti PTK-nya siklus 1 harus sejalan seperti ini. Maka Bapak Ibu lihat di contoh RPP 1 saya, nah KD-nya akan seperti ini. Oke, saya kira cukup paham ya untuk PPL 1. Kita kembali lagi ke LMS-nya. Kita akan
melakukan praktik video pembelajaran. Namun sebelum itu saya akan jelaskan semuanya untuk PPL ini dulu agar selesai ya untuk PPL, karena secara prinsip hampir sama ini. Bapak Ibu di PPL 1, RPP 2, Bapak Ibu akan mempraktikkan RPP 2. Nah, seperti di RPP 1, maka Bapak Ibu juga mengupload RPP dan perangkat pembelajaran pendukung lainnya, seperti materi ajar, LKPD, PowerPoint, yang terkait dengan RPP 2 Bapak Ibu. Nah, PTK-nya pun Bapak Ibu sudah sampai di siklus 2. Kita lihat ya, PTK-nya ini. Siklus 2. Nih. PTK di siklus 2 juga sejalan dengan RPP 2 Bapak Ibu buat. Namun untuk hasil bab 4 hasil penelitiannya tetap dilanjutkan. Maksud saya itu bukan siklus 1 tadi kita ganti, tetapi melanjutkan gitu. Melanjutkannya. Ini kan siklus 1 yang tadi nih. Berarti kita lanjutkan ke siklus 2. Nah, siklus 2. KD-nya juga harus sesuai dengan RPP 2 yang Bapak Ibu buat. Kalau terbalik gimana Pak? Salah gimana Pak? Ya maka akan disuruh perbaiki oleh dosen kembali gitu. Karena harus sejalan gitu, harus sinkron. Gitu. Nah, kalau yang tadi kan belum mencapai KKM gitu. Nah, sekarang untuk siklus 2-nya kita skenariokan sudah rata-rata mencapai KKM. Seperti ini. Hanya sampai di siklus 2. Oke. Kemudian kita lanjut ke PPL 2 RPP 3-nya. Maka di RPP 3 ini Bapak Ibu mengupload RPP 3, materi ajar yang pendukungnya PowerPoint, kemudian LKPD, Bapak Ibu upload ke sini. Kemudian Bapak Ibu mempraktikkannya di lokal kembali bersama siswa. Berarti sudah 3 video pembelajaran yang Bapak Ibu buat untuk PPL ini. Nah, setelah Bapak Ibu selesai melaksanakan praktik pembelajarannya di sini, Bapak Ibu menguploadnya ke sini, Bapak Ibu menyelesaikan analisisnya di PTK siklus 3 namanya. Sejalan dengan RPP 3. Kita lihat siklus 3-nya. Ini Pak Antoni. Di siklus 3, maka Bapak Ibu melengkapi PTK tersebut. Seperti halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian, Bapak Ibu lengkapi. Kalau di siklus 1, siklus 2 masih belum dianjurkan oleh dosen karena masih diperiksa oleh dosen. Maka untuk siklus 3, Bapak Ibu sudah menyelesaikan untuk 1 PTK. Jadi Bapak Ibu ada lembar pengesahannya, kemudian ada pernyataan keaslian seperti ini. Nah, kita lihat ini untuk hasil penelitiannya. Kita lihat ya bab 4-nya. Ini bab 4-nya. Kalau yang di atas
kita siklus 1, kemudian kita melanjutkan di siklus 2 di PPL sebelumnya, kemudian di PPL 2 RPP 3 ini, maka Bapak Ibu melanjutkan ke siklus 3. Kita menskenariokan nilai siswa tersebut lebih tinggi dari siklus 2. Jangan sampai kebalik. Jadi kalau nilainya di siklus 1 70 rata-rata. Di siklus 2-nya Bapak Ibu bikin 50, maka terbalik itu suruh perbaiki lagi oleh dosen. Jadi berjenjang gitu. Meningkat. Jadi di siklus 3 maka harus sesuai juga dengan RPP 3-nya. Apa yang dibuat di RPP 3, maka kita buat di siklus 3 ini. Seperti ini. Dan hasil pembelajarannya di kelas, nilai siswa pun jauh meningkat dari siklus sebelumnya. Seperti ini. Kenapa itu meningkat? Nah, karena Bapak Ibu melakukan pembelajarannya itu berdasarkan model pembelajaran ini. Bapak Ibu mempraktikkan model pembelajaran apa ini di siklus di PTK ini Bapak Ibu buat. Kalau di kampus PTK itu menganjurkan PBL, Problem Based Learning. Maksudnya kita mempraktikkan sebuah model pembelajaran, bagaimana menerapkan materi ini di model pembelajaran ini, apakah meningkat atau tidak. Nah, jadi kita buatnya itu, kita analisisnya itu namanya di PTK. Gitu. Oke ya, sudah paham nih ya Bapak Ibu sini ya. Nanti Bapak Ibu tinggal mempelajari lebih lanjut. Jadi ini ya PTK itu. PTK ini sebenarnya Bapak Ibu setelah selesai mengerjakan PTK PPG itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk naik pangkat. Misalnya Bapak Ibu naik pangkat ke golongan B, dari B ke C ya, kita membuat PTK. Jadi bisa ini digunakan untuk naik pangkat. Namun Bapak Ibu harus menghapus jejak yang Bapak Ibu lakukan ketika PPG. Misalnya kalau seandainya ada ini PTK ini dibuat untuk menyelesaikan tugas PPG, jadi itu Bapak Ibu hilangkan. Gitu. Oke, saya kira sudah cukup ya. Sampai kita untuk Tanya PP. Pak. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak dari Amsori, dari Jambi Pak. Ya, silakan Pak Amsori. Yang saya tanya tadi Pak, tadi PPL-nya kan RPP-nya ada siklus 1, siklus 2 Pak. Iya benar. Maksud di sini Pak, RPP-nya itu Pak apa sama yang RPP 1, P2 itu apa materi lanjutan dalam pembuatan RPP-nya itu Pak? Materi itu lanjut. saja, Ya. Lanjut Pak ya. Oke, saya jawab langsung aja ya. Itu Ya. materi lanjutannya Pak. Kemarin kan sudah saya perlihatkan contoh RPP-nya. Jadi RPP 1 itu lanjutannya ke RPP 2 melanjutkan materi RPP 1. Kalau RPP 3 melanjutkan materi RPP 2. Jadi misalnya materi kita ambil babnya tentang puasa gitu. Maka kita pecah menjadi 3 sub materi misalnya. Iya. Jadi sub materi 1 kita buatkan RPP 1-nya. Sub materi 2 kita buatkan RPP 2-nya. Sub materi 3 kita buatkan RPP 3-nya. Nah, itu yang kita sesuaikan juga dengan penelitian tindakan kelasnya. Jelas ya. Baik ya. Maaf mau tanya. Ya, tadi alhamdulillah udah jelas bahwa RPP 1 itu diambil dalam satu bab. Jadi dalam satu bab itu dipecah menjadi 3 RPP ya. Terus untuk materi ajal untuk PowerPoint-nya juga sama Pak dipecah gitu. Jadi PowerPoint 1 RPP 1, PowerPoint 2 RPP 2 disesuaikan dengan sub-subnya gitu Pak. Iya benar sekali Bu. Jadi untuk PowerPoint jadi 3 juga PowerPoint-nya. Untuk LKPD 3 juga LKPD-nya. PowerPoint 1 untuk RPP 1, PowerPoint 2 untuk RPP 2, PowerPoint 3 untuk RPP 3.
LKPD 1 untuk LPP 1, LKPD 2 untuk LPP 2, LKPD 3 untuk LPP 3. Jadi semuanya terpisah-pisah gitu, terkelompok gitu. Soalnya saya PowerPoint-nya harus video juga, coba Pak. buat PowerPoint tapi satu bab full semuanya di satu bab kan gitu. Bukan. RPP 1, 2, 3. Bukan, Bu. Harus dirubah ya Pak ya? Ya, jadi PowerPoint-nya itu berdasarkan RPP-nya. Oh gitu ya. Ya makasih Pak. Ya, bentar Bu ya. Pak Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Lagi maknya bentar ya. Lagi maknya. Aku nampak. Baik Bu, kita lanjut ya. Kita akan mempersiapkan bagaimana cara mempraktikkan RPP itu di kelas dalam bentuk video. Bapak Ibu harus bisa paham ya beda-bedanya itu. Kalau kemarin PowerPoint itu kita buatkan seperti video. Kalau sekarang di PPL PowerPoint itu kita gunakan sebagai media di lokal lagi. Bukan Bapak Ibu video kan gitu PowerPoint-nya gitu. Paham kira-kira ya di sini ya perbedaannya ya. Kalau di kemarin itu kan ada video sumber belajar. Bapak Ibu memvideokan PowerPoint, Bapak Ibu jelaskan gitu. Nah, sekarang namanya video pembelajaran, yaitu praktek pembelajaran di kelas, mempraktikkan RPP 1 misalnya, mempraktikkan RPP 2, mempraktikkan RPP 3, seperti itu. Saya kira paham ya Bapak Ibu, harus bisa memisahkan. Paham ya? Oh, berarti Pak, di ketika kita mengajar, ada salah seorang dari teman yang memvideokan kita sedang mengajar itu ya Pak ya? Ya, boleh. Nanti saya jelaskan itu nanti persiapannya. Oke. Oh. Saya untuk apa ini memastikan Bapak Ibu sudah paham ya sampai di sini untuk PPL ini. Insyaallah. Ya, Pak. Oke. Baik. Lanjut, Pak. Kita akan mempraktikkan bagaimana persiapan kita mempraktikkan RPP tersebut di lokal. Nah, setelah Bapak Ibu selesai itu untuk misalnya ini kita praktekkan untuk RPP 1. RPP 1 kita mempraktikannya dengan sederhana misalnya dulu. Boleh, karena dosen itu kalau untuk PPL 1 dia hanya nengok aja itu. Istilahnya proses PPL RPP 1 sampai RPP 3 itu dosen itu melihat sejauh mana kemampuan kita dalam penguasaan materi dan sejauh mana penguasaan Bapak Ibu membuatnya sebagai video gitu. Jadi untuk tahap di PPL 1 RPP 1 Bapak Ibu boleh membuat video sederhana saja misalnya. Namun sebaiknya Bapak Ibu sudah ketahui dari sekarang bagaimana cara membuat video pembelajaran yang baik gitu. Nah, apa yang Bapak Ibu Ibu ada bubu Apa yang Bapak Ibu persiapkan untuk di kelas menerapkan RPP 1 tersebut. Yang Bapak Ibu persiapkan dibutuhkan tentunya adalah kamera. Kemudian tripod kamera. Kalau seandainya tidak ada tripod, Bapak Ibu boleh meminta bantu teman untuk memvideokan gitu.
Kalau misalnya tripod juga ada, dibantu teman juga ada, tentu juga lebih baik lagi. Kemudian perangkat RPP tadi yang Bapak Ibu buat, misalnya RPP 1 berarti Bapak Ibu sudah standby RPP 1-nya di kelas. Jadi RPP itu dibawa ke kelas. Kemudian materi pendukung lainnya seperti LKPD, PPT-nya, materi, buku siswa juga sudah tersedia di bangku-bangku siswa. Atau misalnya Bapak Ibu untuk pembukaannya mungkin buku-buku ini disingkirkan dulu. Ya, kemudian setelah masuk ke materi baru Bapak Ibu bagikan, nggak apa-apa. Kemudian alat prasarana seperti Infocus. Kemudian apa jenis kameranya? Jadi kalau jenis kamera itu kan banyak itu, ada DSLR seperti ini, ada cam recorder ya, seperti ini. Kemudian ada menggunakan kamera HP. Mana yang diperbolehkan? Semuanya diperbolehkan. Diperbolehkan oleh kampus. Kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan ini, camera recorder juga boleh. Bapak Ibu hanya punya HP, boleh menggunakan HP. Jadi tidak harus pakai kamera-kamera yang canggih-canggih, cukup menggunakan HP. Dan kita mempraktikkannya di sini juga menggunakan kamera HP. Kemudian pengaturan kamera. Pengaturan kamera HP, posisi kamera HP itu harus seperti ini. Harus landscape. Seperti ini. Pastikan posisinya mencakup semua ruangan, termasuk Bapak Ibu yang divideokan. Kalau seandainya dibantu teman, tentu juga lebih baik. Jadi kamera itu bisa dipindah-pindahkan atau di zoom oleh yang pemegang kamera. Kalau potret seperti ini tidak diperbolehkan oleh kampus. Ini salah nih. Jadi ya, kalau yang ini tidak diperbolehkan oleh kampus. Jadi Bapak Ibu, posisi kameranya, pengaturan kameranya landscape seperti ini. Menggunakan tripod juga boleh, menggunakan jasa teman, dibantu oleh teman maksud saya, juga boleh. Kemudian untuk mic-nya, Bapak Ibu menggunakan namanya Dolby On. Kalau tidak pakai mic gimana Pak? Boleh aja tidak pakai mic. Cuman dosen itu menyarankan suara Bapak Ibu itu jelas didengar. Jangan sampai konten yang sebenarnya itu tidak terdengar gitu. Jadi misalnya posisi kamera terletak di belakang, maka suara Bapak Ibu tidak akan jelas gitu. Maka kita butuh untuk merekam suara kita agar jelas gitu. Maka kalau kemarin itu saya memakai ini Dolby On. Jadi untuk kita praktekkan ini kita menggunakan dua HP ya, satu untuk kameranya, satu untuk mic-nya. Ini nanti akan saya akan jelaskan ini. Nah, cuman ini untuk gambaran aja dulu ya. Kalau seandainya tidak pakai ini gimana Pak? Tidak pakai tambahan mic, ya nggak apa-apa. Kalau tambahan pakai ini maka Bapak Ibu akan tambah waktu untuk pengeditannya. Nanti setelah ini baru kita masuk ke pengeditan. Nah, namun Bapak Ibu kalau seandainya mau suara Bapak Ibu jelas bunyinya, maka Bapak Ibu sediakan satu HP lagi untuk sebagai mic-nya. Kemudian posisinya seperti ini. Berarti untuk mic ini, mic berada di dekat Bapak Ibu, kameranya boleh berada di belakang, karena yang akan kita pakai suaranya itu adalah suara mic ini. Untuk videonya kita pakai kamera, kita gabungkan nanti di saat pengeditan. Ribet Pak, susah Pak. Ya kalau susah, Bapak Ibu juga harus berusaha gitu, karena dosen itu menganjurkan suara Bapak Ibu itu harus jelas terdengar. Kalau misalnya ruangan tertutup, ruang kelasnya tertutup Pak, tidak berisik gitu. Kalau misalnya suaranya cukup jelas, hanya menggunakan suara kamera dari HP ini aja, nggak apa-apa sebenarnya. Namun sebaiknya
sebaiknya Bapak Ibu itu paham untuk pengeditan video dengan suara yang jelas. Dan kita hanya mempraktikkan ini satu kamera untuk tujuannya suara Bapak Ibu itu jelas di saat hasil video yang telah Bapak Ibu buat. Nanti kalau seandainya ini Bapak Ibu berhasil untuk membuat video dengan satu kamera HP saja dengan suara yang jelas, maka Bapak Ibu akan dituntun membuat video dengan multi kamera atau lebih dari satu kamera. Ini kalau ini kita praktekkan ya, satu kamera dulu ya, satu kamera. Kalau Bapak Ibu sukses mengeditnya ini, bisa ini menggabungkan suara mic dengan kamera di saat pengeditan, maka kita akan melanjutkan untuk multi kameranya, dua kamera. Jadi Bapak Ibu tidak memerlukan orang lain lagi untuk mengedit video UKIN Bapak Ibu, karena untuk video UKIN itu Bapak Ibu tidak dianjurkan untuk satu kamera, Bapak Ibu dianjurkan lebih dari satu kamera. Kadang dosen itu meminta kalau misalnya hasil PPL Bapak Ibu itu dilihatnya kan, oh Bapak Ibu ini sampai PPL 3 cuma satu kamera aja gitu, cuma kameranya itu aja gitu. Suaranya pun juga tidak jelas. Maka dosen itu akan memerintahkan Bapak Ibu tolong cari orang yang profesional untuk mengedit video UKIN-nya. Karena video UKIN itu yang menilai itu adalah kampus se-Indonesia yang dilakukan secara rolling gitu. Yang menilai itu bukan lagi kampus tempat LPTK Bapak Ibu, karena penilaiannya itu dilakukan secara rolling. Misalnya Bapak Ibu di LPTK Bukit Tinggi, maka yang menilai video UKIN Bapak Ibu itu bisa jadi LPTK UIN Imam Bonjol gitu. Maka dosen itu selalu mengarahkan peserta PPG untuk video UKIN dibuat oleh orang yang profesional. Nah, jadi Bapak Ibu disiapkan untuk itu, Bapak Ibu paham ini, maka Bapak Ibu kita akan melanjutkan bagaimana membuat video suaranya. Halo. Agak terkejut saya ini suaranya, ketawanya gitu. Oke. Saya kira ini ya, Bapak Ibu ya. Pak, suara yang lain tuh minta tolong satu Pak dihentikan Pak, bercampur baur Pak. Oke, udah saya matikan Pak. Tadi sudah saya ingatkan, jadi nggak usah dihidupkan dulu mic-nya, mic Zoom-nya, nanti ketika bicara aja dinyalakan. Gitu. Oke ya, jadi saya tekankan lagi, Bapak Ibu dari sekarang, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau menggunakan ini, nggak apa-apa. Bapak Ibu cuma menggunakan satu kamera aja untuk mengedit, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Cuma dosen itu menganjurkan suara yang Bapak Ibu buat itu jelas, maka saya akan mempraktikkannya bersama Bapak Ibu menggunakan pakai mic ini. Jadi Bapak Ibu sediakan satu HP lagi. Kalau seandainya Bapak Ibu berhasil untuk mengedit ini, maka kita akan melanjutkan menjadi multi kamera untuk persiapan video UKIN Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tidak perlu menyewa orang yang profesional. Jadi Bapak Ibu untuk PPG ini Bapak Ibu secara otomatis disuruh menjadi editor video. Gitu. Oke, saya kira paham ya. Saya tidak mewajibkan Bapak Ibu untuk ini, untuk praktik di lokal nanti, tidak. Namun sebaiknya ya, karena kita nanti di pengeditan pun kita akan mempraktikkan untuk menggabungkan video hasil rekamannya ini. Kalau seandainya tidak ada pun tidak masalah. Oke, saya hanya mengharapkan ini, saya hanya untuk suaranya dari kamera HP ini aja Pak, enggak apa-apa, enggak masalah. Namun saya akan lebih cenderung Bapak Ibu lebih profesional, agar Bapak Ibu berkelas dari teman-teman yang lainnya saat PPG nanti. Oh ini Bapak ini di mana belajarnya, Bapak ini Ibu ini di mana belajarnya gitu. Oh saya ikut PPG maka saya bisa. Nah, jadi kan menaikkan apa? Belajar sama siapa? Belajar sama Pak Rizal gitu. Oke, kita lanjut ya. Bapak maaf, mau tanya dulu itu untuk HP yang ada mic-nya, yang aplikasi mic-nya,
disimpannya di meja guru atau di saku ya Pak ya? Supaya kan oke. pada Bapak dekat, dekatnya di mana gitu. Iya, benar. Jadi untuk kamera yang Bapak Ibu jadikan sebagai mic-nya ini, Bapak Ibu dekatkan saja. Tidak perlu Bapak Ibu letakkan di saku, karena Bapak Ibu letakkan di saku atau di balik jilbab gitu misalnya kan, itu akan terasa bunyi kresek-kreseknya. Ya, ketika Bapak Ibu jalan gitu. Nah, Bapak Ibu caranya gimana? Caranya Bapak Ibu pegang aja, Bapak Ibu pegangnya nggak masalah itu. Dan video-video PPL saya itu KAP ini saya pegang aja, nggak masalah, nggak masalah. Dosen itu pun tahu ini mic ini, jadi tahu itu dosen-dosennya yang udah biasa itu kan dia tahu, nggak masalah. Atau misalnya Bapak Ibu letakkan ini untuk mic-nya ini di depan meja, Bapak Ibu dengan syarat 1 meter ya dari Bapak Ibu letakkan aja, Bapak Ibu taruh, silakan Bapak Ibu ngomong-ngomong. Materi pembelajarannya akan ditangkap oleh mic ini. Oke, boleh dibawa. Pokoknya ketika Bapak Ibu mengelilingi lokal, maka ini harus dibawa ya, agar suara Bapak Ibu jelas gitu kan. Misalnya Bapak Ibu menerangkan pembelajaran kepada siswanya. Jadi pastikan ini selalu dibawa dan taruh aja di atas meja. Misalnya Bapak Ibu pergi ke belakang gitu kan, ke siswa yang arah belakang gitu. Maka Bapak Ibu bawa ini, taruh di meja belakang itu, silakan ngomong kembali. Teknisnya bagaimana? Saya akan tunjukkan. Nah, bagaimana caranya? Cara teknisnya, Bapak Ibu pertama-tama tentu harus punya aplikasi ini, menginstalnya. Berbayar Pak? Tidak, aplikasi ini gratis, disediakan di Play Store. Nah, untuk penginstalannya, coba Bapak Ibu sekarang coba install dulu di HP-nya. Install dulu ini. Silakan ketik aja di apa itu. Saya share screen HP saya dulu ya, bentar ya Bapak Ibu. Kelihatan HP saya Bapak Ibu? HP saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, Terlihat. ini HP saya. Nah, Bapak Ibu ketik di Play Store-nya ini ada Dolby On. Nah, karena saya sudah terinstall ya, maka tertulis ini buka gitu. Jadi kalau Bapak Ibu belum menginstalnya, Bapak Ibu klik install, download ya, download awalnya itu. Kemudian buka dan install. Coba Ibu, saya tunggu ya, saya tunggu 5 menit. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Apakah aplikasi Dolby On ini tidak sama seperti Faston kemarin, Pak? Soalnya kalau Faston kemarin itu kan kita membuka suatu file atau RPP kan langsung jelas suaranya. Artinya, berarti memang harus dua HP ini, Pak ya? Ya, 2P. Ini khusus untuk suara gitu. Itu ketika kita merekam video kita. Ini kita ambil suaranya dari sini gitu. Suara yang dari kamera kita hilangkan. Oh, jadi kalau menurut pendapat saya tadi, kalau seandainya sudah diinstal, ini bisa dengan satu kamera dihidupkan aplikasi Dolby On ini, bisa langsung terdengar suaranya walaupun dalam jangka jarak kamera kita 5 meter atau 3 meter kan? Enggak bisa Pak. Jadi ini terpisah gitu. Jadi istilahnya satu HP untuk mic, satu HP untuk kamera. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Itu kok susah ya Pak, yang saya ya?
balik lagi. Mau diinstal balik lagi. Kenapa ya? Prakteknya nggak, Bu? Udah tekan Play Store tuh apa yang dibikin, Pak? Apa ya, Bu? Dolby On, Bu. Bu Dolby buka Play Store, bu ketik Dolby On. Izin bertanya, Pak. Pak. Halo, Pak. Halo, Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Bapak Ibu, mau bertanya, Ya, silakan. Ini Dolby On sudah saya download. Saya tidak ketinggalan tadi, Pak. Kebetulan minggu kemarin juga anak ikut. Ini izin bertanya, Pak, masih bingung. Apakah kita dari sekarang sampai besok, Pak? Dan kemudian PTK-nya apakah dari sekarang atau besok pas PPG kita buat gitu, Pak? Ketika Bapak Ibu PPG nanti. Jadi Bapak Ibu dibekali aja sekarang. Berarti enggak materinya kita yang tentukan besok itu, Pak, atau bagaimana? Enggak apa bingung ini, Pak. Ya nanti ya, Bu ya. Bapak karena Ibu baru masuk, jadi Bapak Ibu bingung gitu kan. Nanti Bapak Ibu Ibu akan dikasihkan nanti materi-materi sebelumnya agar Ibu paham ini sampai ke sini. Oke, Iya, Pak. sama Bu, kita ketinggalannya. Ya, ini Bapak yang saya susah menginstal, kenapa ya kira-kira kendalanya? Udah hampir 10 kali klik install tapi balik lagi. Mungkin memorinya nggak mencukupi. Kalau bisa. Ini di-download dulu PHP. berarti, Pak. Apanya? Izin bertanya, Pak. Ya. Download dulu berarti, Pak. Iya, Aplikasinya, Pak. download dulu. Maaf tadi ketinggalan. Iya. Pak Li, Ya silakan, Pak. ini berapa satu alatnya, Pak Li? Apanya? Alat yang perekam suaranya kan di luar HP ini. Berapa satu kira nih, Pak Li? Apanya itu? Harganya? Ya, Nggak ada harganya itu. Nggak ada. Ini untuk Mac aja. Cuman ini tidak saya wajibkan untuk Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu kalau seandainya menginginkan video Bapak Ibu lebih baik gitu kan, maka saya akan arahkan Bapak Ibu ke sini. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak ingin, ini repot sekali Pak, ini repot pakai berarti cukup rekamnya pakai satu HP aja gitu. Ini cuman tidak mengganggu juga ketika kita melakukan pengeditan nantinya, tidak akan mengganggu. Jadi meskipun Bapak Ibu tidak mendownload aplikasi perekam suara ini tidak masalah. Kalau seandainya Bapak Ibu mendownload aplikasi perekam suara ini tentu lebih baik. Oke, saya kira ini tidak ada pemaksaan ya. Jadi saya cuma ingin Bapak Ibu kalau seandainya ada yang bisa ini apanya untuk menggabungkan hasil mic dengan video itu tentu lebih baik. Karena di saat Bapak Ibu merekam di lokal itu ada dua suara yang Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama suara yang dari mic ini, kemudian suara yang dari kamera yang Bapak Ibu gunakan merekam di kelas. Berarti ada dua sumber suara di HP 1, di HP 2. Saya kira paham ya? Pak, kita pengen nyoba aja, Pak ya. Ya. Oke. Ya, alhamdulillah sudah di-download, Pak. Satu lagi, Pak, ini mesti menjanggal mau ditanya, Pak. Pas PPG nanti PTK itu diajar bagaimana, Pak? Karena saya nggak pernah buat PTK atau bagaimana sebetulnya, jadi nggak lanjut tadi pas satu. Ya, nanti contohnya saya kirim, Bu. Contohnya saya kirim. Untuk bab 1, bab 2, bab 3 itu sama aja. Apapun materi untuk siklusnya itu sama aja. Itu kan metodologi penelitian. Itu kan apanya? Langkah-langkahnya gitu. Jadi untuk PTK-nya nanti saya kirimkan contohnya. Jadi yang terpenting itu nanti akan dilihat dosen itu di bab 4-nya gitu. Namun Bapak Ibu tentu juga berangkat dari metodologi penelitian yang Bapak Ibu buat. Ya, sekira ini paham ya? Ya silakan. Bapak, itu kan kemarin dikasih contoh RPP 123 ya. Iya. Terus kalau kita ngambil RPP yang itu mencontoh, mencontek,
tapi diedit sedikit-sedikit itu nggak apa-apa, bakal ketahuan nggak kira-kiranya Pak? Enggak apa-apa, enggak ketahuan. Oh, enggak. Enggak. Terus kalau kita ngambil PTK nanti contoh ada yang sama-sama dengan PTK yang Bapak, kita edit lagi sesuai keinginan kita, Enggak itu masalah. juga nggak apa-apa. Enggak masalah. Nggak termasuk plagiat Pak, Iya, nggak termasuk plagiat. Pandai aja Pak. Santai aja, Bu. Kemarin itu di lokal malah sama gitu kan. Enggak tahu juga dosen. Saya takut ketahuan. Nah, jamu. kecuali sama betul. Maksudnya Ibu Sumarni. Iya, iya. Nah, misalnya Ibu Sumarni kan. Yang satu lagi Ibu Ranawati. Namanya sama aja gitu kan, Ibu Sumarni, Ibu Oh. Sumarni gitu. Ketahuan gitu kan. Tapi sebaiknya tentu Bapak Ibu berubah dikit-dikit misalnya di bagian taksonominya Bapak Ibu kan banyak itu di C4 banyak pilihannya kan Bapak Ibu ubah aja Iya. itu pilihannya itu udah berbeda itu nggak masalah Yang ya. Ya, makasih Pak. ya. Oke, saya kira cukup ya untuk Dolby On-nya. Nah, kita buka ya, kita buka. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi, ketika Bapak Ibu mulai merekam, tekniknya bagaimana? Kan mulai Bapak Ibu itu merekam video itu apa? Bapak Ibu akan mempraktikkan RPP itu. Jadi Bapak Ibu skenario kan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Bapak Ibu atur anak-anak itu terlebih dulu. Misalnya begini. Si A kamu nanti bertanya ya saat saat tanya jawab diskusi, atau si B kamu nanti menjawab ya apa yang ditanyakan si A tadi. Ini jawabannya, ini pertanyaan kamu. Nah, itu maksudnya skenario kan. Jadi bukan kosong gitu. Jadi Bapak Ibu atur, Ibu skenario kan. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya bagaimana? Kalau kita rekam dari awal sampai akhir pembelajaran kita, maka tentu tidak akan masuk di akal gitu kan. Pasti ada salah-salahnya gitu. Nah, supaya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan saat prakteknya di kelas, apalagi ini direkam, pasti kena juga mental kita. Lebih baik dilihat orang ketika kita mengajar daripada dilihat orang daripada dilihat oleh kamera gitu. Dilihat kamera ini seperti dilihat oleh jutaan mata gitu. Ada yang kena mental ya pasti ada groginya gitu kan. Jadi gimana caranya? Mudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pertama tadi skenariokan dulu bersama siswa. Kemudian Bapak Ibu buat tulis di kertas. Misalnya ini scan 1. Ngerti kan skin kayak orang buat film itu scene 1, scene 2, scene 3 gitu kan. Maksudnya apa? Rekaman pertama gitu. Rekaman pertama pembukaan aja dulu. Misalnya mulai dari pengucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan, sampai Bapak Ibu menyapa siswa, mengecek kehadiran siswa, kemudian Bapak Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu melakukan asesmen awal, pengetahuan awal terhadap pembelajaran tersebut. Nah, itu kan masih di awal, di pendahuluan. Menjelang masuk ke materi, Bapak Ibu stop. Nah, misalnya, sekarang anak-anak coba perhatikan ya, tayangan video berikut ini. Nah, itu kan sudah masuk ke inti. Berarti Ibu stop. Nah, berarti rekamannya stop ya, stop di kamera, stop Stop di rekaman suara. Itu kira-kira durasinya ada sekitar 10 menitan. Kalau salah gimana Pak? Saya menyampaikan tujuan pembelajaran ini, harusnya saya harus menyampaikan ini apa harus diulang? Kalau Bapak Ibu mau diulang, ya ulang aja. Kalau tidak mau diulang, nanti dipotong. Potong. Jadi ini salah nih, dipotong. Bapak misalnya, anak-anak Ibu semuanya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah setelah anak-anak Bapak Ibu mengetahui materi ajar, setelah anak-anak Bapak Ibu mengetahui tentang hikmah puasa Ramadan, anak-anak Bapak dapat, kembali ya. Setelah anak-anak Bapak mengamati PowerPoint ini, maka anak-anak Bapak dapat menerapkan
hikmah puasa Ramadan dalam kehidupan sehari-hari misalnya gitu. Ternyata salah. Oh, bukan itu sebenarnya nih. Salah nih. Oh, salah nih. Bapak Ibu ulang aja. Ulang lagi kan, ulang lagi. Nanti dipotong yang salah itu. Namun tentu juga jangan terlalu banyak salah-salahnya gitu, nanti pusing juga. Ini mana yang betul gitu kan. Jadi kalau hanya salahnya 1, 2 itu nggak masalah, lanjut aja, ulangi aja, lanjut gitu kan, bukan diulang rekamannya. Kalau saya terlalu banyak salahnya, tentu lebih baik diulang lagi rekamannya. Hapus yang sudah direkam sebelum ini hapus aja lagi, saya ulang ini lagi aja pendulunya gini, gitu kan. Enggak, itu tentu lebih baik lagi gitu. Misalnya mulai saya jelaskan tadi, mulai dari pembukaan, menyapa siswa, ucapan salam, menyapa siswa, cek kehadiran, sampai ke tujuan pembelajaran, asesmen awal siswa, sampai akan memasuki kegiatan inti. Stop. Rekaman dihentikan. Jadi Bapak Ibu stop rekaman yang ada di kamera, Bapak Ibu stop rekaman yang ada di mic. Nah, Bapak Ibu berarti dalam HP Bapak Ibu sudah tersimpan 1 rekaman video pembukaan. Begitu juga selanjutnya untuk kegiatan intinya. Misalnya kegiatan inti kan terlalu panjang gitu kan, terlalu panjang sampai ke diskusi misalnya. Siswa akan diskusi bertanya kan terlalu panjang gitu. Nah, misalnya sampai ke penyusun bangku. Nah, Bapak Ibu stop gitu kan. Nah, sekarang misalnya Bapak Ibu ingin merekam ke scene yang keduanya lagi. Rekaman yang kedua, berarti masuk kegiatan inti. Pastikan posisi Bapak Ibu berada di tempat semula di rekaman 1 tadi. Hidupkan kamera lagi, nyalakan mic-nya, kemudian lanjutkan. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang coba perhatikan tayangan berikut ini. Itu kan sudah kegiatan inti. Jadi rekamannya sudah nyala, sampai nanti setelah anak-anak mengamati. Nah, anak-anak kan kalian sudah mengamati bagaimana ini, apa pendapat kalian terhadap video tadi. Jadi kita akan menggali terlebih dulu siswa itu. Bagaimana pendapat kalian? Apa hubungannya dengan pembelajaran kita, gitu kan? Sampai Bapak Ibu mempersiapkan diskusi kelompok. Jadi setelah Bapak Ibu tanya, misalnya kan Bapak Ibu menampilkan tayangan PowerPoint. Nah, anak-anak semuanya, itu kan kalian sudah melihat itu tayangan video. Nah, coba perhatikan ke depan, Ibu menyampaikan materi yang berkaitan dengan video tadi. Tayangkanlah PowerPoint yang Bapak Ibu buat sesuai dengan RPP 1 tadi, misalnya tayangkan. Kemudian setelah Bapak Ibu menayangkan materi PowerPoint itu, jadi tentu kita akan membuat diskusi lagi kan. Nah, anak-anak semuanya sekarang kita akan buat diskusi gitu kan. Silakan diatur bangkunya sesuai dengan kelompok yang telah Ibu buat tadi misalnya. Nah, ketika memasuki seperti itu, perkataan seperti itu, berarti kan anak-anak ini kan mau nyusul bangku nih. Anak Ibu stop rekamannya lagi, stop rekamannya. Stop juga rekaman audionya. Berarti udah 2 rekaman. Rekaman pembukaan, kemudian rekaman kegiatan inti menjelang diskusi. Berarti udah 2 nih rekaman. Nah, setelah bangku tersusun dengan rapi, per kelompok misalnya, kemudian Ibu nyalakan lagi rekamannya, kemudian Ibu buka lagi. Nah, sekarang anak-anak semuanya, silakan kalian cari materi yang berkaitan ini sesuai dengan materi ajar yang Ibu bagikan misalnya. Nah, jadi kan anak-anak itu kan mengeksplorasi lagi, mencari bahan yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, itu direkam sampai di kegiatan menyimpulkan misalnya. Karena setelah anak siswa berdiskusi itu, kan mereka tanya jawab lagi kan, setelah dia menggali, mengumpulkan informasi misalnya, maka sesama siswa itu akan bertanya jawab. Kita skenario kan, kamu tanya ini ya, kamu jawab ini ya, kelompok B jawab ini ya, nanti kelompok A bertanya ini, kamu kelompok C jawab ini ya. Nah, jadi gitu, Ibu skenario kan. Nah, setelah terjadi tanya jawab antar siswa, kan
salah satu siswa menyimpulkan lagi. Nah, jadi siapa yang mau menyimpulkan? Gitu. Nah, jadi tampilkan ke depan. Kemudian disimpulkan bersama guru lagi. Bukan bersama misalnya ya, bersama guru. Setelah itu kan kita akan melakukan penutupan lagi, post testnya lagi. Nah, itu Bapak Ibu stop lagi. Nah, berarti stop kameranya, stop kamera, stop rekaman audio. Nah, berarti sudah terkumpul 3 rekaman. Pendahuluan 1, kemudian kegiatan inti 2 buah rekaman. Nah, sekarang rekaman penutupnya lagi. Rekaman penutup berarti Bapak Ibu melakukan asesmen akhir lagi. Nah, anak-anak semua, jadi Bapak Ibu nyalakan lagi rekaman kameranya, nyalakan kameranya, nyalakan audionya. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang kita, Ibu mau melihat hasil kemampuan akhir kalian berdasarkan materi yang kita pelajari tadi, misalnya. Jadi Ibu bagikanlah lembar, misalnya lembar post test, atau misalnya Ibu bagikan lembar post test itu dari Google Formulir, itu lebih bagus lagi. Tentu Bapak Ibu juga harus paham Google Formulir. Jadi itu lebih bagus lagi, itu kan dinilai dosen tinggi. Namun jika kesulitan, lembar biasa saja nggak masalah. Nah, setelah itu tentu setelah post test, tentu ibu-ibu melakukan refleksi lagi. Bagaimana pelajaran kita hari ini, nak? Senang atau sedih atau gimana gitu kan. Jadi setelah itu baru menyampaikan tugas di rumah dan apa yang dilakukan di pembelajaran berikutnya. Kemudian ditutup dengan hamdalah. Setelah itu stop rekamannya. Berarti Bapak Ibu mempunyai 5 rekaman yang sudah diskenariokan. Ada rekaman pendahuluan, ada 2 buah kegiatan inti, 4 ya, ada 1 penutup, 4 buah rekaman. Rekaman yang 4 buah itu yaitu terletak di 1 kamera yang ada suaranya, kemudian di HP 1 lagi ada suara saja, suara mic ini. Paham ya maksud saya ya? Diskenariokan itu paham ya? Nah, sekarang ini bagaimana kita menggunakan Dolby On ini. Jadi ini kan ketika dibuka Dolby On ini, ini sebentar. Sebelum ini dipraktikkan, ada yang bertanya nih tentang skenario persiapan di lokal tadi. Ada yang bertanya, silakan. Pak Ali. Ya, silakan. Nah, ini kan only Dolby On ini kan alatnya kan tergabung di 1 HP nih kan Pak Ali. Bukan Pak. Jadi tadi kan saya bilang Saya bilang Bapak Ibu sediakan 2 HP, 1 untuk Dolby On, 1 untuk kamera perekamnya. Oh, 1 begitu. untuk Dolby On, 1 Ya. untuk kamera perekamnya. Yang Dolby On, kemana Bapak Ibu berjalan maka dibawa agar menangkap suara Bapak Ibu. Misalnya kan Bapak Ibu kan tidak mungkin hanya terpaku di depan saja gitu kan, akan mengelilingi siswa gitu. Nah, boleh dipegang kamera HP yang untuk Dolby On ini. Misalnya tiba Bapak misalnya di belakang atau ditaruh aja di meja belakang, setelah dibawa ditaruh meja, kemudian ngomong, nggak masalah. Pokoknya yang HP yang di Dolby On, kemana Bapak Ibu berjalan harus dibawa. Beda dengan HP yang dipakai untuk kamera, boleh terletak di mana yang Bapak Ibu suka atau dipegang oleh teman Bapak Ibu misalnya. Terus tadi setelah kan berbeda HP ini, 1 HP Dolby On, 1 HP berekam gambar kan. Untuk penggabungannya nanti gimana itu? Ya, nanti Pak. Ini kan ini persiapan. Nanti kita akan masukin materi khusus pengeditan. Itu khusus saja. Oh gitu ya, siap. Oke. Pak Ali tanya Pak Ali. Ya. Nanti kan kita kan ada yang HP Dolby On ini, kemudian ada HP kamera. Jadi kita untuk memberhentikannya kamera gimana gitu Pak? Apakah kita harus ke kamera gitu kan? Iya, mendekat ke kamera, matikan. Misalnya kan gini. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran.
Nah, itu bisa di stop kan, stop. Nah, Bapak berjalan aja ke kamera, matikan. Bapak matikan. Ini kan diedit nanti di pengeditan. Bapak Ibu berjalan itu tentu nggak mungkin dimasukkan di Iya betul Pak. hasil videonya gitu kan. Iya Jadi, Pak. ini Terima persiapan kasih, kita. Pak. Pak, Ya, Pak, izin tanya, Pak. ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kita ketika PPL nanti kan ada 3 RPP, 3 video, kemudian juga kita membutuhkan di sana ada 2 HP. 1 HP untuk kamera, 1 HP untuk Dolby On. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini, tadi Pak bilang bahwa di saat kita membuat video, kita perlu menyusun strategi dengan membuat yang namanya seperti apa? Ada bagian-bagian yang bisa kita potong. Ya, skenario Kemudian kan. Ya. kalau seperti iya, ada scan apa namanya tadi tuh? Kemudian ketika kita melakukan itu, apakah tidak akan membuat anak bingung di kelas? Jadi bingung apa ini kejadiannya? Kenapa ibu sibuk jalan-jalan? Kenapa seperti kayak bikin sandiwara? Jadi kelas tidak kondusif, Pak. Apakah sebaiknya kita bikin video panjang saja, nanti kita potong sendiri-sendiri. Kalau seperti itu, begini anak ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran, tank, kita matikan pula. Jadi anak bingung, apa ini kejadiannya seperti itu. Boleh, Bu. Boleh. Jadi misalnya Ibu, misalnya merekam gitu kan dari awal sampai akhir video, boleh. Namun dosen itu menganjurkan diskenariokan. Ya, kalau misalnya langsung kan kita tidak tahu bagaimana anak ini akan bertanya apa, anak ini mau jawab apa gitu kan saat diskusi misalnya, atau kita melakukan persepsi apa yang ditanya siswa, apa yang akan dijawab siswa saat kita melemparkan pertanyaan. Ya kan kita tidak tahu apa yang akan disampaikannya. Jadi sebaiknya itu diskenariokan. Kalau misalnya tidak diskenariokan gimana? Boleh saja, nggak masalah. Pak. Ya. Pak Andrizal. Ya, silakan. Kalau diberitahu kepada siswa kalau kita melakukan perekaman boleh nggak, Pak? Oh iya, itu maksudnya diskenariokan itu, Bu. Diskenariokan itu maksudnya dikondisikan bersama siswa. Jadi dibilang kepada siswanya, dibilang kepada siswa, anak-anak, ibu ini mau buat apa ini? Mau buat video ini untuk ujian ibu ini. Jadi tolong dibantu ya. Jadi gimana caranya, Bu? Kata anak-anak kita itu, nih kamu ya, kamu di kelompok A, kamu kematanya ini. Nah, ini pertanyaannya. Bu kasihkan pertanyaan, kamu masuk kelompok B nanti ya. Kita yang buat ya, Pak. Ya, kasih jawabannya. Dan nanti anak-anak itu akan menghafal gitu kan. Nah, jadi anak-anak itu sudah tahu, oh jadi ibu ini buat video untuk tugasnya gitu. Kita membuat film ya Pak ya? Iya, sama seperti kita buat film. Oke, saya kira paham ya. Pak, izin tanya Pak. Ya. Biasanya kan setelah kita mengedit video yang kita buat dalam pembelajaran itu kan ada mulai dari pendahuluan sampai terakhir itu kan panjang Pak. Biasanya berapa menit yang dibutuhkan oleh masing-masing LPTK itu Pak? Ya, kalau yang menurut yang sudah dilakukan selama ini Pak. Untuk PPL rata-rata 30 menit. Oh 30 menit ya Pak? Untuk PPL. Untuk UKIN minimal 40 menit. Maksimal 40 menit kalau untuk UKIN. Kalau untuk PPL itu maksimal 30, minimal 25. Oh, jadi kalau untuk PPL minimalnya 25, maksimalnya 30. Kalau UKIN 40. 45. 40 kemarin itu kalau tidak salah 40 maksimalnya. Oh, 40 maksimalnya Pak ya? Iya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, saya kira paham ya. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan ini. Menggunakan Dolby On ini. Jadi, ketika Bapak Ibu menyalakan kameranya, oh oke Nana, kita ini Ibu mau merekam nih. Bapak mau merekam nih. Duduk yang bagus ya. Nah, Ibu nyalakan rekamannya sekarang nih. Enggak ada yang bersuara ya. Nah, jadi Ibu nyalakan rekamannya, nyalakan rekaman kamera, nyalakan ini. Nyalakan, tekan ini aja, tekan tik. Dia akan berjalan gitu.
Silakan Bapak Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak Ibu pada pagi hari ini? Sehat gitu kan? Sehat. Sekarang untuk memulai pembelajaran, silakan siapa yang mau membuat doa? Silakan. Jadi anak-anak itu sudah tunjuk, ini kamu yang bikin doa ya, baca bersama. Ini kamu yang pemimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, kalau saya pakai pemimpin, silakan. Jadi sudah tunjuk itu. Kalau tidak ada pakai pemimpin tidak masalah. Jadi kan itu hanya sifatnya pembukaan. Nah, Andrizal. Ya. Misalnya kalau tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya gimana Pak? Wajib Bu. Itu untuk nasionalismenya Bu. Ya. Nanti ini itu makanya ini nanti akan diedit di pengeditan. Yang penting ada, nanti di pengeditan dipotong gitu. Karena iya bentar Bu. Karena di pembukaan itu kalau kita praktekkan seluruhnya tentu tidak cukup waktunya, cuma maksimal diminta 30 menit. Namun kita disuruh juga ini melengkapi semuanya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, literasinya ini doa, tentu sampai habis anak-anak ini mempraktikannya di lokal. Nah ini dipotong di saat pengeditan. Yang penting ini ada poin-poinnya. Oh ini ketika anak berdoa, gitu. Oh ini ketika anak menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipotong. Jadi tidak harus full gitu. Nah ini maksudnya gini Pak. Misalnya setelah kita baca doa, kemudian siswa biasanya di sekolah kami setelah doa itu anak dianjurkan membaca ayat-ayat pendek, bukan lagu boleh. Indonesia Raya. Oh iya, lagu Indonesia Raya itu juga harus Bu. Jadi setelah misalnya kayak gini. Harus. Jadi setelah berdoa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membaca surat pendek. Surat pendek itu termasuk literasi. Jadi bentuk kecintaan terhadap tanah air. Jadi meskipun kita pelajaran PAI, kita harus cinta terhadap tanah air. Nah, baik Ibu-ibu, ini misalnya ini sudah selesai nih misalnya kan, Pak Ibu stop, tekan ini, berarti di kamera juga di stop, maka ini secara otomatis tersimpan ini di HP kita ini, meskipun kita close ini, jangan Bapak Ibu ragu, misalnya bisa close ya. Di tersimpan ini, perhatikan ini track 11 misalnya kan. Saya coba keluar gitu. Misalnya ini kepencet Pak, keluar Pak gitu. Nah, saya coba cek lagi, saya coba cek ini apakah ada track 11-nya. Nah, di sini kelihatan track 11 ini. Kalau di tampilan awalnya kan seperti ini nih, pas dibuka ini. Kalau untuk mencek rekaman yang sudah kita lakukan, maka Bapak Ibu klik ini. Tanda nada ini. Klik tanda nada ini. Nah, akan tampil tampilan seperti ini. Nah, ini yang track 11 tadi ini. Nah, gimana cara mengambilnya? Cara menyimpannya di HP? Ini. Tekan track 11 ini, tekan. Kemudian Bapak Ibu pilih titik 3 ini, pilih titik 3. Oh, salah ya. Oh, bukan ya. Ini. Saya ulang ya. Ya, Pak. Pak bagi. Ya, track 11 ini tekan ya, tekan. Kemudian pilih ini tanda bagikan ini, klik. Nah, simpan save audio. Save audio. Maka dia akan menyimpan di HP kita ini. Mau Bapak Ibu rubah namanya juga boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Bapak Ibu klik simpan. Simpan. Dia akan mengekspor audio itu. Pak, ulangi lagi, Pak. Oke, bentar kita selesaikan ini ya. Pak, lagu Indonesia Raya itu di setiap rekaman baik RPP 1, 2, 3 maupun UKIN itu wajib ada, Pak? Ya, ada. Oh, sebagai bentuk literasi itu ya, Pak? Kecintaan terhadap tanah air, nasionalisme. Kalau baca ayat itu termasuk literasi. Pak, untuk merekam Indonesia Raya itu paling sepintas ya Pak ya? Iya, sepintas saja, sedikit aja. Doa pun juga boleh dipotong. Misalnya kita pakai doa yang pendek aja. Nggak masalah, ya pendek aja. Nggak usah yang ada doa yang panjang-panjang itu kan nggak usah, yang pendek aja. Yang penting ada. Ini diulang ya. Nah ini
Ini kan track 11 nih. Ya. Diulang dari sini ya. Cara menyimpannya. Nah, tekan ini. Ini kemana nih? Ini di HP saya ini. Bentar. Track 11 saya tekan ini, maka akan tampil seperti ini. Maka pilih tanda bagikan ini. Bagikan, maka pilih save audio. Save audio. Nah, kemudian ini ditekan ini simpan. Jadi pastikan ini tracknya harus tahu ya namanya track 11 seperti ini kan, disimpan. Nah, untuk melihat Pak, boleh dirubah nggak Pak? Itu track 11 season 1 contohnya gitu Pak. Oh, boleh. Ini suara scene 1 misalnya. Bisa misalnya ini Bapak Ibu tulis ini. Suara scene 1 misalnya. Nah, simpan. Boleh. Supaya Bapak Ibu tidak ragu-ragu nantinya. Sampai menunggu nih ya. Jadi ini sebenarnya ini kalau seandainya ini susah kali pakai itu Pak, saya hanya satu kamera aja ya nggak apa-apa. Nah, ini kan kalau seandainya jadi itu persiapan ukinnya ini agar Bapak Ibu tidak disentil dosen ya. Ini gimana ini suaranya tidak jelas video Ibu ini ya, ini kita mengantisipasi itu maksud saya. Nah, bentar Bu, saya lanjutkan dulu ya. Untuk melihat melihat hasilnya, maka Bapak Ibu cari di perekaman. Ini kita keluar dulu ini, keluar. Cari ini di penyimpanannya. Penyimpanan ini. Cari di audio. Nah, ini track 11. Kalau yang saya rubah tadi, kemana disimpannya? Saya cari ini scene ya tadi ya. Nggak disimpan ke sini ya. Nah, ini yang track 11 tadi. Tanggalnya tanggal 16 2023. Scene-nya mana tadi ini? Nggak disimpan. Pastinya harusnya ada di sini. Harusnya ada. Atau karena sudah ada satu. Nah, ini ya yang saya simpan tadi. Ada di bagian audio. Nah, ini nanti Ibu pindahkan. Jadi memindahkannya gimana? Dicolokkan HP-nya di laptop. Besok kita praktekkan bagaimana memindahkan audio yang sudah kita rekam ke dalam pengeditan video. Kita hanya sampai di sini. Untuk pengeditan kita di pertemuan berikutnya. Kemudian, bentar Bu, sebentar. Saya tutup dulu ini ya untuk tampilan ini. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan ada yang bertanya silakan. Tanya Pak. Ya. Pak. Ya silakan Bu, silakan. Gini Pak, ketika PPL nanti PPL 1, PPL 2, PPL 3 menggunakan RPP 1, 2, 3 itu yang SD nggak apa-apa, gimana Pak? Karena saya ngajarnya di SMP. Enggak, Bu. Jadi Ibu menyesuaikan, misalnya Ibu di SMP, maka RPP Ibu juga SMP. Ibu di SD, RPP-nya juga SD. Karena Ibu kan mempraktekkan di lokal masing-masing gitu kan. Nggak mungkin di siswanya SMP Ibu praktekkan RPP SD, itu nggak mungkin kan. Jadi sesuai yang Bapak Ibu. Pak Ali. Pak tanya Pak. Ya. Oh tadi ingin mengulang itu sedikit lagi Pak tentang double on itu menyimpan suara itu Pak. Menyimpan suara. Iya tadi terlempar keluar Pak pas nikan double on itu Pak. Oke.
Saya ulangi lagi satu kali lagi ya. Tuh, Ya. nih. Ali, mau tanya Pak Ali. Ya, silakan Pak. Jadi masalah video tadi itu Pak. Apa ya, Nanti gimana Pak? Terputus nih Pak. Gimana? Ulang lagi Pak. Loh, Pak, Ya. pembuatan video pembelajaran itu praktik itu ada skenario lah gitu Pak yang mengatur gitu Pak ya. Iya, Bapak atur, Bapak skenario kan, Iya, sama iya. kayak Bapak Ibu bikin drama gitu. Nah, yo perasaan kami tadi Pak, kalau begitu praktik itu kalau memang Zoom langsung dari dosen enggak Pak ya? Enggak, kalau kita praktik di lokal itu enggak ada dosennya. Oh iya gitu. Ya, Enggak ada dosennya. Nah, kemudian ngedit videonya Pak, kita belum bisa Pak. Iya, nanti setelah ini. Jadi kita bertahap itu, Pak. Yang penting Bapak sudah sampai di sini paham gitu. Nanti kita akan mempraktikkan cara pengeditan. Ini menyimpannya karena kita berakhir di sampai penyimpanan ini. Kalau untuk rekaman video kita sudah sama paham kan. Ini rekaman video di HP, ini di mana tersimpannya kita sudah paham. Ya, jadi kita nanti tinggal memindahkan. Nanti kita praktekkan bagaimana cara memindahkannya yang bahan-bahan dari HP ke laptop kita. Ini kita ulang lagi nih cara menyimpannya ya. Ini tadi kan track 11 nih. Jadi ketika Bapak Ibu buka Dolby On-nya akan tampil tampilan seperti ini, minta direkam seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu mau melihat hasil rekaman, maka klik aja ini tanda nada ini, klik nih. Nah, ini yang tadi kita rekam nih. Kita lihat aja di tanggalnya kelihatan nih, Minggu 16 jam 2. Nah, ini kita klik nih, kita klik, tik. Kita klik. Bapak nggak kelihatan. Ini mana nggak ada. Belum saya nyalakan screen-nya. Iya. Aduh, ini kena efek puasa ini. Bentar Bu ya, maaf ya. Nah, ini. Nah, ketika Bapak Ibu buka Dolby On-nya, kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu mau menyimpan hasil rekamannya, klik ini ya, klik ini ya, klik ini, tik. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini hasil rekaman tadi, diklik aja nih, klik, tik. Nah, klik, akan tampil seperti ini. Maka Bapak Ibu pilih ini, tanda bagikan ini, klik, tik. Nah, akan tampil seperti ini, maka pilih save audio. Klik, tik, save audio. Maka silakan diganti namanya atau pakai nama ini aja boleh. Klik simpan. Nanti kita akan mempraktikkan bagaimana cara memindahkan file yang ada di HP seperti rekaman suara, seperti rekaman video. Kita akan mempraktikkannya di pertemuan berikutnya untuk pengeditan videonya. Jadi sekarang Bapak Ibu harus Bapak Ibu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bu, ada apa Bu? Ya Bu. Lagi nyoba mungkin Pak. Oke. Jadi berikutnya tugas Bapak Ibu. Baru kali ini saya ngasih tugas untuk Bapak Ibu. Itu pun semata-mata supaya Ibu Bapak lebih paham untuk pengeditan video. Yang saya tugaskan hanya mempraktikkan pembelajaran di kelas. Boleh menggunakan RPP yang saya kirim itu. Boleh mempraktikkan RPP 1, boleh mempraktikkan RPP 2, boleh mempraktikkan RPP 3 bersama siswa. Bapak Ibu rekam di kelas videonya untuk kita praktekkan di pengeditan pada pertemuan berikutnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Kan siswanya libur sekarang apa gimana Pak? Maksud saya sudah lebaran ini. Kita libur sampai tanggal berapa? Tanggal 24 Pak. Tanggal 2. Di jadwal kita
ada pembekalan kita ada yang tanggal 4. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu disiapkan betul siswanya. Ini kan cuma praktek aja gitu. Jadi ketika anak mulai sekolah itu Bapak Ibu ajak siswanya, Bapak Ibu mau ngerekam video nih. Nanti kapan? Jadi besok kita besok kita rekam ya. Tolong pakaiannya rapi ini. Sediakan misalnya satu pertanyaan ini untuk kamu pertanyaannya ini misalnya kan kemudian ibu rekam untuk dipraktekkan di pengeditan. Jadi mulai dari sekarang ibu rancang apa yang ibu lakukan di kelas di saat mempraktikkannya nanti bersama siswa. Mulai sekarang Bapak Ibu persiapkan persiapkan bahan-bahannya dulu untuk dipraktekkan bersama siswa. Tidak usah terlalu harus perfect gitu. Tidak usah. Ini hanya untuk praktek kita untuk pengeditan gitu. Agar yang Bapak Ibu edit itu video Bapak Ibu sendiri, bukan video saya yang Bapak Ibu edit gitu. Oke, paham ya? Kalau seandainya tidak pakai Dolby On gimana Pak? Satu kamera aja boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau sebaiknya ya pakai satu kamera lagi untuk mic-nya. Saya kira paham ya Bapak Ibu ya? Pak, kan masuk tanggal 2. Itu kan belum persiapan, beres-beres dulu apa gimana dulu. Belum dikondisikan untuk pembelajaran, Pak. Nanti bakal keburu PPG, kan PPG tanggal 5, Pak. Gimana kalau belajar editan videonya tanpa siswa dulu aja, Pak, gimana? Tanpa siswa aja dulu. Nggak apa-apa. Kita ngobrol aja sendiri gitu, belajar memvideokan sendiri. Gitu. Nggak apa-apa. Nanti edit video yang boleh yang dari saya nanti. Kalau seandainya Bapak Ibu bisa mempersiapkan, tentu juga lebih baik agar Bapak Ibu ini video saya yang saya edit sendiri gitu kan. Tapi kalau seandainya tidak mungkin, nanti video yang dari saya atau dari sumber lainnya yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Itu aja ya. Pak. Ya. Pertanyaan Pak. Ya. Ini kan di video waktu UKIN itu Pak, kita kan membuat video Pak. Ya. Itu waktunya harus berapa, ditentukan waktunya apa enggak itu Pak? Tadi sudah saya bilang ya, kalau untuk UKIN itu 40 menit. 40 menit ya Pak, saya lupa tadi. Ya, 40 menit. Untuk RPP itu Pak kan membuat video juga tuh Pak. Ya, kalau untuk UKIN RPP-nya beda lagi. Ya, jadi, waktunya itu beda Pak untuk yang RPP tadi Pak. Beda. Misalnya di PPL untuk praktiknya di PPL 1, PPL 2, PPL 3 di awal-awal semester misalnya kan diminta dosen. Maka bisa jadi untuk UKIN-nya di akhir semester materinya gitu. Atau itu waktunya waktu di RPP itu Pak berapa menit itu videonya Pak? Kalau di RPP tetap dituliskan misalnya 2 kali 35 menit. Kalau di pengeditan video maksimalnya cuma 40 menit. Nanti kita akan belajar cara pengeditan videonya. Bapak boleh tanya nggak Pak? Itu yang RPP untuk PPL. Untuk PPL boleh coba contohnya kelas 8. Kalau untuk UKIN kelas 9, boleh nggak? Atau harus boleh. Sama satu kelas? Kalau untuk apa? Kalau untuk UKIN berbeda kelas nggak boleh. Tapi kalau PPL tidak boleh berbeda kelas. Iya, contoh kalau untuk PPL kelas 8 bab 1 3 pertemuan. Kalau untuk UKIN bab 9 bab 1 gitu, boleh nggak? Boleh. Kalau untuk UKIN misalnya Ibu pilih kelas yang lain boleh. Kalau untuk PPL harus di kelas yang sama, materi pokoknya juga harus sama karena berkaitan dengan PTK. Pak, nanti di-share ya contoh PTK-nya. Iya, nanti saya share di grup ini. Yang SMP ada nggak Pak? Pak. Yang di SMP, ya nanti saya usahakan ya Ibu ya. Sebenarnya untuk PTK itu sama aja, itu SD SMP sama aja itu untuk PTK. Pak, kirim yang SMP Pak. Iya, ini kalau untuk PTK itu sama aja itu PTK SD, PTK SMP sama aja, cuma kan materi aja yang berbeda. Jadi materi itu disesuaikan dengan
dengan RPP yang Ibu buat gitu. Jadi kalau yang saya kirimkan itu kan RPP SD, maka PTK-nya pun sesuai dengan RPP yang saya kirim gitu. Jadi Sesuai dengan materi ya Pak. Ya Sesuai benar. materi. Jadi Bapak Ibu kan kemarin berpatokan dengan materi itu aja. Enggak, supaya bersinambungan Pak, kan kemarin contohnya yang RPP dikasih yang pasif Pak ya, yang SMP itu, yang tentang iman hari akhir, beriman kepada hari akhir. Nanti UKIN-nya PTK-nya gimana gitu. Nanti kalau kita bisa edit-edit atau bisa nyontoh gitu Pak. Jadi supaya ada kesinambungan antara EPP kelas SMP dan PTK kelas SMP gitu Pak maksudnya. Oh gitu ya. Nanti saya ini berarti ini tugasnya itu pun dari perangkat itu sudah sinkron sama PTK-nya. Kalau yang kemarin itu kan bahan SMP dari Pak Rizky ya? Dari Pak Zum ya? Pak Rizky kalau nggak salah. Ya, nanti saya minta nih untuk PTK-nya. Bahan SMP itu Pak Melvi yang ngirim. Iya, nanti saya cek, saya minta untuk PTK-nya. Oke. Ada ibu yang dari SMA di sini? Enggak ada ya? Berarti yang di SMP. Ya, SMK ada Pak. Izin bertanya Pak. Ada SMK ya. Ada Pak dari SMK. Iya ada ya. Nanti saya coba minta untuk tingkat SLTA-nya ini ya. Iya Pak. Mantap Pak. Pak, mohon izin Pak. Ya silakan Bu Nurhaida, silakan. Pak, itu Pak, tadi kan sudah Pak jelaskan bagaimana cara menggunakan Dolby On. Kemudian di sini saya minta minta di-share link YouTube yang sudah Pak share ke YouTube. Seperti apa hasil video yang sudah diedit tuh Pak? Bisa minta link YouTube yang tugas apa tuh? Jadi pengen tengok dulu bagaimana caranya dan hasilnya di sana. Ya, kalau caranya mungkin tidak kelihatan karena sudah diedit itu. Jadi cuman hasilnya aja. Hasil YouTube-nya saja. Oke. Hasil video yang di YouTube-nya Pak. Oke, saya share ya. Cuman jangan ketawain ya karena saya ada di depan kamera itu takut jadi agak grogi gitu. Pak, izin dulu. Atau lebih lagi daripada itu Pak. Iya, silakan Bapak, silakan. Ini kita mau tutup ini ya. Jadi contohnya gimana ini video yang sudah ini video apa ini? Ini cek dulu ya Bu ya. Coba kita cek ini ya. Ulang dari awal ya. Tolong mic-nya dimatikan dulu boleh. Suaranya terdengar ya Bu ya? Ya Pak, dengar. Suara videonya nggak ada. Ada suaranya paling. Enggak ada suaranya? Nggak ada. Enggak. Oke, saya ulang. Berarti dari awal masuk ya Pak? Dari awal masuk di video kan Pak? Iya benar. Dari pintu pagar nggak bisa apa-apa dulu. Dari rumah juga boleh. Dari rumah sepatu perjalanan di video. Oh. Ini banyak kamera. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak pada pagi hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Adit. Mana Adit? Meskipun kita masih dalam cuaca yang kurang menguntungkan, tetapi kita tetap semangat untuk datang ke sekolah dalam rangka menimba ilmu pengetahuan. Siapa yang mau memimpin doa? Syukur, hormat, teguh,
Anak-anak Bapak semua, coba perhatikan. Ini Dolby On-nya saya taruh di ini rekaman pertama saya ini. Jadi apanya coba kita lihat ya, Dolby On-nya di mana saya taruh. Ini di saku saya nih, saku depan. Jadi ketika saya taruh di saku depan itu ada bunyi kresek kerusuk. Jadi kalau di rekaman kedua saya hanya pegang-pegang aja lagi. Ini rekaman pertama ini. Jadi ada ini kelihatan ya HP di saku saya itu adalah Dolby On di sana. Nah, makanya suara saya itu jelas terdengar meskipun saya berbicara itu tidak terlalu keras itu. Coba kita lihat yang yang suara yang Dolby On itu tidak saya taruh di saku saya. Karena di ini agak ada terdengar bunyi kresek kerusuk itu. Kita lihat yang di lainnya ini. Ini Intinya anak-anak Bapak mampu menunjukkan tata cara. Masih ada di saku nih. Ini. Tapi disimpan di saku juga nggak apa-apa ya Pak? Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Ini masih di saku juga. Masih di saku. Bapak menjaga. Jadi Ibu kalau taruh di saku juga pastikan cuma sakunya rapat ya. Ini kemarin itu saya tidak di saku itu ketika ukin. Nah ini video ukin. Video ukin saya tidak menaruh di saku lagi. Ini video ukin. Ini di ukin ini saya agak grogi nih. Kalau diukin kita harus melampirkan tanggal. Kalau diukin kita harus melampirkan tanggal tahunnya, bulan, tanggal tahun. Nah ini video HP untuk Dolby On-nya saya taruh di meja nih, kan nggak ada ini. Nah, jadi kelebihannya suara kita itu jelas terdengar. Sekarang kita coba lihat suara yang tidak pakai Dolby On. Teman saya ya. Untung dia tidak melihat ini. Ini bukan menjelekkan ya, cuman perbedaan aja maksud saya, bukan apa-apa. Ini membedakan saja. Kalau kita tidak menggunakan Dolby On. Ini kemarin teman saya ini suruh ulang oleh dosen nih masalahnya. Suaranya nggak jelas nih Pak. Suruh ulang. Lihat nih, ini PPL-nya ya, video PPL-nya. Lihat nih. Ini semuanya ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Silakan disiapkan oleh ketua kelas. Siap, Prof. Hormat, Prof. Ikut, Prof. Berdoa mulai. Zakat. Yang ketiga. Nah, ini berbeda ya ketika kita menggunakan mic Dolby On dan tidak menggunakan. Ini kebetulan hanya dekat dengan kamera ini. Kalau jauh dengan kamera tambah tidak terjelas terdengar suara gurunya. Jadi makanya kita menganjurkan itu. Jadi kalau seandainya Ibu, Bapak kesulitan ya pakai Dolby On, susah kali ini Pak, boleh aja. Nggak pakai kamera aja. Karena kita yang terpenting itu di bagian pengeditannya. Tapi sebaiknya Ibu, Bapak lebih baik lagi, suaranya lebih jelas, itu akan dikasih upload saudara. Ini mana Ibu ini belajarnya nih? Bapak ini mana belajarnya nih? Gitu kan. Oke, sekian saja Bapak Ibu ya. Karena ini sudah zuhur ya. Kita kembali ke room utama ini. Apakah masih ada room? Share link YouTube-nya dulu Pak. Share link YouTube Bapak dulu Pak. Oh, untuk lihat untuk kangen ya, lihat saya. Canda aja. PT-nya ya Pak, PTK-nya ya Pak. Oke. Mau lihat Bapak tuh Pak Ali. YouTube-nya biar di-subscribe Pak. Oke. Nanti saya kirim di grup kita. Ini karena kita ini sudah berakhir, saya stop rekamannya dulu. Silakan kita bebas berbicara karena ini mau diupload di YouTube. Maka saya stop dulu ini rekamannya. Stop.